Buku Pendidikan Pancasila kelas 7 tahun 2023 bab 4 Keberagaman Bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kita membahas makna persatuan dalam keberagaman. Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan makna persatuan dalam keberagaman. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Simak dengan baik ya. Anak-anak, pernahkah kalian menonton tayangan atau membaca tulisan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Jika belum, silakan kalian lihat tayangan di media sosial YouTube dengan kata pencarian Persatuan dalam Kebinekaan. Persatuan haruslah kita jaga di tengah perbedaan yang ada. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman dapat dibuktikan di dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan yang meliputi jenis suku bangsa, agama dan kepercayaan, ras dan juga perbedaan status sosial, pandangan politik, kesenjangan ekonomi, sampai kesenjangan sosial. Menurut tokoh perdamaian antar umat beragama, Din Syamsuddin, mengemukakan bahwa keberagaman merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dihilangkan. Kita perlu menerimanya sebagai sebuah keniscayaan dan membangun persaudaraan antar umat beragama sebagai upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Juga menurut pengamat masalah sosial, Widianto, mengemukakan bahwa keberagaman adalah keadaan atau sifat yang beragam baik dalam hal ras, agama, budaya, atau nilai. Keberagaman dapat dianggap sebagai kekayaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Anak-anak, secara umum, keberagaman dianggap sebagai fenomena sosial yang kompleks dan penting dalam kehidupan manusia. Meskipun keberagaman dapat menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman, keberagaman juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan negara jika dikelola dengan baik. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah ciri khas bangsa, sekaligus menjadi unggulan bangsa Indonesia dari bangsa lain di dunia. Perbedaan dalam keberagaman bukanlah untuk dijadikan alasan perpecahan atau permusuhan. Perbedaan dalam keberagaman bangsa Indonesia berada dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, semuanya adalah satu kesatuan sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu menjadi pedoman untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat berupa keberagaman. Kita harus berupaya untuk menjadikan perbedaan dan keberagaman itu sebagai suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Perbedaan dan keberagaman tersebut harus diwadahi dalam satu ikatan yang menghormati segala perbedaan. Dengan demikian, keberagaman itu tidak akan berubah menjadi hal yang merugikan persatuan bangsa. Anak-anak, pada umumnya perbedaan atau keberagaman yang ada di masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif keberagaman adalah memiliki banyak alternatif atau pilihan, baik berupa pemikiran, sumber daya manusia, dan bakat yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Contoh dampak positif dari keberagaman adalah memiliki jumlah karya budaya yang banyak dan bervariasi, beragam rumah adat, banyaknya makanan khas daerah, dan masih banyak lagi. Adapun dampak negatif dari keberagaman adalah munculnya benih konflik, karena merasa golongan atau pihaknya saja yang paling benar, yang diakibatkan oleh adanya kesulitan beradaptasi dalam suatu kesatuan. Munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan disertai tindakan yang merusak persatuan dapat mengancam keutuhan NKRI. Demikian pula halnya dalam hal keberagaman beragama, yang apabila satu pemeluk agama tidak mau berinteraksi dan menghargai pemeluk agama lainnya, maka akan menimbulkan perpecahan.
Perbedaan golongan sosial ekonomi juga dapat memicu konflik, misalnya konflik antara kaum pendatang dan pribumi, atau konflik golongan mampu dan tidak mampu. Semua itu perlu diatasi dengan adanya saling menghormati dan menghargai. Anak-anak, keberagaman dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat. Faktor pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia yang strategis membuat negara ini menjadi jalur perdagangan internasional. Karena berada di jalur perdagangan, maka hasil bumi tanah air Indonesia dapat dengan mudah dibawa ke luar negeri. Selain itu, Indonesia juga sulit untuk mencegah masuknya pengaruh asing, baik produk asing maupun kebudayaan dari luar, karena menjadi perlintasan orang dan barang. Faktor kedua, yaitu sebagai negara kepulauan. Di Indonesia terdapat ribuan pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak. Kondisi antara satu pulau dengan pulau lainnya tidak sama. Demikian pula ukuran pulau yang ada tidaklah sama. Terdapat 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kelima pulau besar tersebut antara lain Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Pulau Kalimantan dan Papua masing-masing berbatasan dengan negara lain. Faktor ketiga, yaitu perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki bentang alam yang lengkap dan menakjubkan. Ada kawasan pegunungan dengan ketinggian berbeda. Ada kawasan pantai, perbukitan, rawa, sungai, dataran kering dan tandus, juga dataran subur. Kondisi alam yang berbeda itu mengakibatkan terjadinya perbedaan pada apa yang tumbuh di atasnya. Tidak semua lahan cocok untuk ditanami padi atau jagung. Ada lahan yang cocok untuk tambak atau pembuatan garam. Kondisi alam yang berbeda itu menjadikan masyarakat yang tinggal di sana beradaptasi, seperti dalam hal membuat bentuk rumah, makanan pokok, pakaian, juga ragam kesenian sebagai ekspresi masyarakat. Faktor keempat, yaitu transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi membuat perpindahan orang maupun pertukaran barang menjadi lebih cepat dan mudah. Wilayah dengan sarana transportasi yang baik relatif akan lebih maju daripada wilayah yang sarana transportasinya tidak atau belum berkembang. Kelancaran komunikasi juga berpengaruh terhadap kemajuan daerah. Sebuah daerah yang memiliki infrastruktur atau daya dukung komunikasi yang baik dan terbaru akan lebih cepat menerima informasi dan menyebarkannya dari berbagai daerah dan ke berbagai wilayah lain. Sebaliknya, wilayah dengan sistem informasi yang tertinggal akan terlambat menerima informasi terbaru dan cenderung akan tertinggal. Nah, sekarang faktor terakhir. Faktor kelima, yaitu penerimaan masyarakat atas perubahan. Persepsi masyarakat akan hal-hal baru tidak selalu sama. Tidak selamanya hal-hal yang baru itu menguntungkan bagi masyarakat. Namun, bagaimana sikap masyarakat terhadap hal-hal baru atau asing tersebut akan berpengaruh pada seberapa kuat terjadinya perubahan itu sendiri. Contohnya adalah, ada sebagian masyarakat yang mudah menerima atau beradaptasi dengan segala hal yang berasal dari luar negeri dan merasa bahagia apabila sama dengan orang asing. Namun, ada juga masyarakat yang menjaga jarak dengan kehadiran orang atau budaya asing untuk menjaga keaslian identitasnya atau budayanya sendiri. Anak-anak, untuk perlu kalian ketahui bahwa ada hal lain yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat. Mari kita simak bersama. Perubahan iklim merujuk pada terjadinya perubahan suhu dan pola cuaca di bumi dalam jangka panjang. Terjadinya kenaikan suhu adalah awal dari dimulainya perubahan iklim. Hal ini terjadi karena
Bumi adalah satu sistem besar yang saling terhubung, yang berarti jika terjadi suatu perubahan di suatu area, akan berdampak pada area lainnya. Dampak dari perubahan iklim seperti yang sudah terjadi saat ini antara lain pencairan es kutub, naiknya permukaan laut, kekeringan dan kelangkaan air, banjir, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Anak-anak, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim itu antara lain dengan menggunakan energi terbarukan yang berasal dari matahari atau angin untuk menggantikan energi dari bahan bakar fosil. Juga kalian dapat melakukan hal yang sederhana, seperti menerapkan pola hidup hemat energi di rumah, contohnya mematikan lampu jika tidak digunakan, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum, dan mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna.